wanita lebih powerful, ya, kerja lebih banyak menghasilkan. Kalau terlanjur putus. Kalau gitu. sudah terlanjur Oke. putus. Ya, kalau memang sudah terlanjur, ya, jangan musuhan. Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku Yohana Lestari MUA. Hari ini kebetulan banget aku tuh ketemu dengan pakar pernikahan di seluruh Indonesia, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih, cari namanya Bapak Ester Jarot, Bapak Jarot Wijanarko ya Pak ya. Ya. Wah, itu pakarnya pernikahan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang ini film yang lagi viral tuh loh Pak, tentang layangan putus. Layangan putus teman-teman, layangan putus itu filmnya lagi viral banget. Nah, kita mau bahas Pak, coba menurut Bapak itu kenapa kok layangan putus ya Pak gitu? Menurut Bapak gimana ya Pak dengan pernikahan itu? Atau istri saya dulu. Oh iya boleh. Kenapa boleh, bisa boleh. viral tuh layangan putus? Kenapa itu Bu bisa viral gitu? Iya, viral tuh karena memang itu kehidupan sehari-hari yang ibu-ibu sering hadapi. Oh, jadi Ya. kenyataan sehari-hari. Wow. Sampai-sampai nih yang kemarin lagi perang ini sekarang Ukraina sama Soviet. Iya. Itu ibu-ibu nggak ngerti politik. Itu sampai dijelasinnya pakai sinetron. Ini loh, Rusia nih apa sih, Ukraina selingkuh sama NATO lah segala. Oh, ngerti jadi. Jadi gara-gara yang begitu malah nggak mudeng ya. Iya. Tapi dilihat layangan putus malah mudeng banget ya. Iya, jadi kan layangan putus membuat orang ini realitas banget, gitu kan. Nah, yang menarik lagi menurut saya tuh itu viral kalau itu karena itu juga memang benar-benar diangkat dari kisah nyata dan orangnya ada masih hidup. Jadi orang makin penasaran kan? Iya, betul. Kalau itu nggak diangkat dari kisah nyata yang akhirnya orang jadi tahu bahwa ini ternyata kisah nyata si ini si itu gitu ya. Iya. Itu viralnya kurang karena kenapa? Ya film memang sinetron begitulah, bicara selingkuh lah. Ya ceritanya kan dikarang. Jadi Iya. begitu, ini kisah nyata gitu ya. Wah, itu Ah. tiba-tiba banyak orang merasa terwakili. Jadi menurut saya itu yang ada poin itu dari produser kenapa itu viral. Nah, terus menurut Bapak itu gimana Pak? Maksudnya kalau dengan Bapak melihat film itu layangan putus itu, menurut Bapak itu ya gimana? Kenapa putus dan bagaimana? Gimana ya menurut Bapak? Gimana itu? Ya nanti dari saya tambahin, tapi saya ngomong dulu bahwa melihat layangan putus itu menariknya apa sih gitu ya? Iya. Nah, betul. saya mau cerita dulu nih, waktu kecil saya kan miskin. Nah, Yang mau nih sama orang miskin. Nah, waktu saya miskin itu saya nggak punya layangan, oh. nggak bisa beli layangan, jadi ya nonton orang main layangan. Nah, Oh. sebagai pemirsa, sebagai penonton layangan, apa yang saya sukai? Kalau putus. Oh, kalau putus Bapak langsung ambil. Nah, saya tunggu kapan putus. Karena begitu putus kan layangannya putus tuh, wah, ke arah sana kejar gitu. Saya mau dapat layangan putusnya itu. Oh gitu. Makanya kehidupan rumah tangga orang lain gitu ya. Kadang-kadang ada yang menunggu loh. Oh gitu. Kapan mereka putus? Ini kayaknya tersurat gitu ya. Bahasanya ya. Kan ada yang begini juga ya. Ini mungkin bukan dari cerita film itu ya, Iya. tapi dari kehidupan nyata yang lain. Ada orang jatuh cinta sama seseorang gitu. Lalu akhirnya dia belum sampai nembak nih, udah keduluan orang lain. Dia belum sampaikan, udah keduluan orang lain. Akhirnya dia berkata begini, kutunggu candamu. Jadi dia nunggu kapan putus gitu kan. Oh gitu. Entah jadi janda mati atau tanda cerai, pokoknya dia nunggu itu putus gitu. Jadi memang layangan putus itu menarik. Tapi kalau begitu gimana? Nah, kalau soal gimana, nanti saya bilang bagus dia marah. Bapak berarti pernah nggak tuh Pak? Nanti jadi jawab dulu deh. Mengenai Bapak pernah nggak itu ya Bu ya? Jadi jawab dulu yang mengenai. Iya boleh Ibu dulu, kita penasaran ya teman-teman ya. Gimana Bu? Ya, gitu dia cowok. Ternyata. Enggak, kenapa layangan putus menarik itu dulu loh. Nggak terima Bapak kayaknya. Jadi kenapa dulu putus Bu? Ya, kenapa putus? Satu, karena benangnya nggak kuat. Oh, benangnya nggak kuat. Jadi dia putus kan karena gesekan sama benang lain. Ya. Nah, benangnya nggak kuat ya akhirnya putus. Jadi
di pernikahan supaya nggak putus nih. Iya. Benangnya harus kuat. Tuh, benangnya harus kuat. Nah, benang itu apa sih Bu, kalau di dalam pernikahan itu? Ya, kalau benang dalam pernikahan itu ya komunikasi ya. Kok suami istri itu harus komunikasi. Dulu waktu pacaran nggak banyak ngomong aja ngerti. Ya cuma pakai tanda mata gitu ngerti dia. Wah, kita keluar yuk. Sini ada mertua soalnya. Gitu. Ayo, bener nggak teman-teman? Cuma tanda mata sudah saling mengerti. Udah nikah, udah ngomong sampai teriak-teriak kagak ngerti-ngerti juga. Iya, bantuin dong. Masa sih nggak bantu? Matamu di mana? Itu gitu ya. Jadi komunikasi udah nggak nyambung lagi. Nah, makanya dalam pernikahan supaya nggak putus, komunikasi itu harus seperti waktu kita pacaran. Tuh catat teman-teman ya. Tambahin dulu. Iya, apa tuh Pak? Ya, layangan sama benang gitu kan. Iya. Anggap layangan itu pasangan kita. Iya. Kita yang main. Nah. Yang menghubungkan antara kita dengan pasangan ya benang gitu Iya, kan. betul. Layangan dengan si pemain. Iya. Ya tadi komunikasi, tapi saya tambahkan yang menghubungkan itulah relasi. Oh, Nah, relasi. ya kan. Jadi relasinya harus kuat. Nah, supaya relasinya kuat, caranya apa? Komunikasi. Komunikasi yang terbuka ya. Lalu relasi itu kuat karena apa? Karena ada ikatan. Misalnya apa? Ikatan perjuangan. Jadi misalnya saya nih, kan masih muda ya. Masih muda, percaya Bapak. Kelihatan muda ya. Tadi sudah dipotong Iya. muda memang. Kelihatan Ini muda. yang bikin lebih mudah nih. Jadi kalau cuma pengen lebih muda cari saya. Kalau mau bener-bener muda, hubungi saya. Iya, betul. Coach kesehatan, tambah satu Iya pekerjaan. benar, kesehatan. Jadi nggak cuma muka di make up, tapi Betul, jiwanya betul. juga diperbaikin ya Pak ya. Nah, saya misalnya ada yang menggoda atau ya ketemu orang layangan yang sudah putus atau digoda sama yang sudah putus gitu ya. Kan saya juga bisa tertarik dong. Iya, Tapi karena saya punya ikatan. Iya. Nah, ikatan itu apa? Bisa relasi. Relasi dibangun sama komunikasi. Relasi dibangun oleh apa? Ikatan memori. Jadi misalnya gini, jangan macam-macam lah. Karena apa? Kan saya sama istri punya ikatan memori di mana dulu kita hidup dari bawah, berjuang bersama-sama, menderita bersama-sama. Nah, itu kan ikatan. Iya. Kayak Indonesia, banyak suku nggak pecah-pecah. Kayak Rusia pecah-pecah jadi berbagai macam itu kan negara. Iya. Karena kita menderita bersama-sama dijajah Belanda, penderitaan bersama itu ikatan tuh. Bonding. Jadi bonding itu dibentuk oleh kebersamaan. Kebersamaan dalam berjuang. Iya. Kena COVID, usahanya bangkrut, istri marah-marah, bondingnya makin renggang. Kena COVID, pandemi, bangkrut, uang sedikit, suami istri benar-benar berjuang bersama-sama, ngirit bareng-bareng gitu, jadi teman perjuangan. Perjuangan sekarang ini jadi bonding akan datang. Nah, kalau kami sudah berjuang dari dulu. Ya tadi karena saya menikah orang miskin tadi. Sudah dilewatin teman-teman, makanya bisa jadi teladan buat kita. Terus? Nah, relasi karena komunikasi, karena ada bonding ikatan, Iya. bisa juga relasi karena memahami satu yang lain. Jadi, pengertian ya Pak. dia tuh unik banget, ya. Saya juga unik, tapi Hmm. oke lah gitu. Jadi kekurangannya dia saya lengkapi dengan kelebihan saya. Kekurangan saya dilengkapi dengan kelebihan dia. Gitu. Maka itu relasinya itu benangnya kuat banget tuh. Tuh teman-teman ya, ternyata sebuah hubungan itu akan jadi kuat kalau ada relasi gitu Ya, ya, ada relasi relasi kuat, ada dan komunikasi. komunikasi penting itu teman-teman. Terus Pak, apalagi penyebab layangan putus itu? Pakarnya juga. Oke, Ibu ternyata pakarnya. Gimana tuh Bu? Ya, kalau penyebab layangan putus itu kan banyak ya. Iya. Kalau yang sekarang ini lihat tuh banyak. Pertama kalau pernikahan itu konflik. Iya. Konflik perbedaan karakter, perbedaan ekonomi, perbedaan suku lah segala macam. Yang kedua ekonomi. Terutama sekarang ini banyak wanita lebih powerful, ya, kerja lebih banyak menghasilkan. Lalu juga sekolah juga sampai S2, S3 banyak loh wanita-wanita sekarang. Justru malah yang laki-laki banyak di PHK. Oke. Ya, akibatnya perempuan merasa, ya gue juga nggak butuh juga lah sama lu, apalagi lu selingkuh ya sudah. Ditambahin selingkuh lagi Iya, ya.
aku kan dia takut diceraiin, gue nurut deh, nggak akan cerai jadinya. Nah sekarang perempuan cerai ya nggak apa-apa, ayo kita ke pengadilan. Karena perempuannya Lebih mandiri. Gitu. Lalu yang ketiga ya baru ada will dan feel. Kenapa ada will dan feel? Ya itu tadi, ya ada kesempatan. Lalu di rumah ibu lebih galak, lebih powerful. Lebih galak, teman-teman. Jadi ibu-ibu di rumah pesen ya jangan galak-galak ya Bu ya. Satu lagi. Tapi sekarang ini kasihan, ya suami suruh work from home di Iya. rumah, kerja di rumah. Ibunya ngomong, "Papa di rumah terus, Bu. Keluar cari duit." Di luar Covid dimarahin pemerintah, suruh masuk ke rumah. Di rumah dimarahin istri. Kan ditanya kan, kamu keluar rumah gak takut sama COVID? Enggak, kenapa? Yang di rumah lebih menakutkan. Lalu mulai dia main HP kan, Iya. sama alumni, sama itu nyangkut deh. Oh, gitu Mantap. ya. Jadi Silakan. yang nyangkut lebih ini Bu ya. Ya, tadi kan penyebab layangan putus, penyebab perceraian, konflik. Kedua, keuangan. Ketiga, feel dan will, gitu kan. Ada pihak ketiga. Kenapa? Selingkuh, katakan begitu. Nah, tambahan dari saya tadi, ya karena suaminya nggak ada duitnya, istrinya galak. Ya, tambah satu lagi kalau dari sisi laki-laki. Kenapa laki-laki selingkuh, gitu kan? Kalau saya tanya kepada laki-laki yang lain gitu, Iya. jatah saya kurang, Nggak dikasih jatah ya. atau kurang gitu. Misalnya Iya, betul. suaminya pengen seminggu 2 kali, dikasih sebulan sekali, gitu. Dan Oke. itu juga alasan kenapa saya tidak selingkuh. Oh. Jatahnya cukup. Jatahnya cukup. Jatahnya ternyata kuncinya jatahnya harus cukup. Saya senang dengan pertanyaan itu. Oke. Biar dia makin sadar untuk memberikan jatah yang cukup. Jadi kalau bapak ibu itu istri-istri ini khususnya kalau bapak-bapaknya nggak mau selingkuh, ingat nih kata-kata Pak Jarod, jatahnya harus cukup. Ada hubungannya lagi. Apa Karena tuh? kalau jatahnya nggak cukup, Iya. ya laki-laki itu kortisolnya akan banyak. Oh, Kalau oke. kortisolnya banyak, dia akan menjadi banyak marah-marah. Oh. Kalau dia marah-marah, naik ke level penyebab pertama perceraian. Apa penyebab pertama perceraian? Nomor 1, konflik. Berantem aja. Iya. Nah, gimana cara membuat suami tidak berantem? Hmm. Kasih jatah yang cukup. Ternyata ya. Ya. Lah, ini memang nyambung. Iya, Nyambung. betul. Karena kalau laki-laki jatahnya cukup, dia akan terangsang. Keluar hormon namanya dopamin. Oh. Dia merasakan dicintai, keluar hormon namanya oksitosin. Oh. Bahkan kalau hubungannya relasi tadi ya, Iya. relasinya bagus. Relasi itu cinta kasih itu melatonin. Nah, ini hormon hebat sekali. Selain alkali, ini akan membuat kortisol dalam tubuh hilang. Wow. Nah, orang marah karena banyak kortisolnya. Begitu dia cinta kasih, oksitosin, melatonin, ya merasa dicintai, terangsang dopamin, marahnya hilang. Karena orang marah, orang terangsang itu tidak bisa marah. Mana bisa? Hanya orang gila bisa terangsang sambil marah-marah. Makanya, ibu udah nikah belum? Belum. Oh, belum. Jadi saya kurang paham dikit. Ya udah pemirsa aja. Pemirsa aja. Ya. Ibu-ibu kalau suaminya marah, ibu segera keranjang, posisi menantang, pakai baju yang merangsang. Itu suami marahnya hilang. Tapi jangan dibalik ya. Dibalik itu begini, istri marah-marah, bapak pakai cawat, nangkring keranjang, dilempar sendal lo. Monyet pergi lo. Nggak bisa dibalik. Oh, Jadi gitu. kalau laki-laki terangsang, marahnya hilang. Laki-laki terangsang karena melihat orang pakai baju yang merangsang. Oke. Tapi wanita nggak bisa terangsang melihat laki-laki pakai cawat. Dan laki-laki marah-marah karena kurang jatah. Nah, kalau ibu-ibu marah itu karena kurang saldo. Dikasih yang merah-merah baru ya. Kembali ke sumber perceraian. Iya. 1, konflik, 2, uang, 3, selingkuh pilwil. Iya. Nah, wanita selingkuh karena jatahnya kurang. Oh. Jatah saldo uang nomor 2 uang. Iya. Nomor 1 konflik, 3 seks. Iya. Bapak layangan putus gitu ya, karena seksnya kurang. Oke. Jadi memang ini 3 ini akan, tapi kan memang terkait antara uang sama seks sama relasi itu memang akan saling terkait. Oh, oke. Luar biasa ternyata tiga-tiganya ini saling terkait teman-teman. Jadi harus diperhatikan. Nah terus gimana Pak maksudnya itu menanggulanginya gitu supaya layangan ini tidak terputus? Ya,
Ya tadi berarti jatahnya harus dicukupi Iya. ya. Bagus. Nah masalahnya kan kadang ibu-ibu tuh capek ya ngurusin anak, ngurusin belanjaan, terus anak Ngurusin sekolah dapur. terus anak sekolah online Iya. lagi. Nah kalau misalnya bapak minta ibu lagi nggak siap, nggak apa-apa bilang aja Pak, malam ini saya nggak siap, tolong dong pijetin saya dulu. Nanti Pak buka pijetin. Ya siapa tahu dengan dipijetin kan kita Relax jadi. jadi bisa. Ternyata. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ya saldonya harus cukup dong. Iya. Kalau saldonya enggak, ini kepala juga pusing. Hormonnya langsung drop. Tahu kenapa dia senyum terus? Ketawa terus? Saldonya cukup. Duit saya sama dia semuanya. Ternyata yang pegang uangnya ibu ya. Tuh, kunci utama itu pria tuh. Biasanya pria dipegang sendiri ya Pak ya. Ya silakan. Nanti istrinya nggak pernah romantis. Kalau mau romantis berarti harus di saldo penuh, saldonya penuh. Terus Bu, terus? Ya, jadi tadi satu jatahnya dipenuhi. Iya. Ya. Nah, lalu yang kedua ya komunikasi tadi kan, gimana supaya komunikasinya nyambung. Iya. Carilah satu atau dua bidang yang bisa sama-sama ya. Jadi supaya ada yang bahan buat ngomong. Iya. Jangan bapaknya naik motor, geng motor, si ibunya geng arisan ibu-ibu. Nanti bapak ngomong tentang motor kita kadang ngerti, nggak nyambung. Padahal di geng motor tuh ada yang cewek juga naik motor gitu. Nyangkut dia. Ya oke. sekali-sekali ibu ikut apa geng motornya. Geng motornya. Atau cari yang bisa sama-sama olahraganya, bisa jalan kaki pagi bareng. Jadi ingat nih. Jadi ingat layangan putus lagi. Iya. Layangan itu putus kalau nyangkut duluan. Iya, Begitu iya, ngomong betul. nyangkut ya kan, layangan sama layangan nih. Iya, Gua betul. bermain-main kan, nyangkut gitu. Nah, waktu main-main motor itu nyangkut. Oh tuh. Ada kecil nyangkut ya. Nyangkut. Oke, nyambung Ya jadi carilah yang bisa ngomong bareng gitu. Oh. Ya misalnya ya jalan pagi bareng, atau kalau dia senengnya geng motor kita nggak suka, ya sekali-sekali ikut deh, atau tahu siapa teman-temannya biar kita bisa juga ngomongnya, Pak si temen itu gimana, si ini gimana, nyambung. Oh, Gitu. jadi harus diketahui hobinya apa Ya. dan kita ikutin gitu ya supaya sekali mah. nyambung. Nggak harus terus-menerus sesekali gitu. Oke, jadi menurut Bapak gimana? Wanita itu, maksudnya Bapak itu seneng nggak kalau istrinya nyambung gitu Pak? Justru kita merasa aneh hidup ini gitu ya, dan banyak orang menikah merasa aku nih kayak nikah kayak nggak nikah karena nggak nyambung. Nah supaya nyambung itu juga ini sih, boleh biar masing-masing ada me time ya. Maksudnya Iya. suaminya tadi naik motor, kalau istrinya arisan, ya itu boleh masing-masing. Tapi boleh juga dicari satu yang bersama-sama. Oh, Jadi misalnya olahraga nggak nyambung dah gitu. ya. Yang nyambung apa? Misalnya ngopi bareng. Nah gitu. Jadi harus ada kegiatan yang bersama-sama. Tapi kegiatan yang masing-masing sendiri tadi, kalau sekali-sekali ikut bagus. Bahkan kadang-kadang ya di awal-awal pernikahan sebelum ada konflik nih, orang tuh mau ngajak pasangannya, yuk touring yuk naik motor yuk. Naik motor kan, naik mobil aja lah, nggak masuk angin, saya nggak mau ikut naik motor, kan rambut saya yang rusak lah apalah gitu lah. Akhirnya istri nggak pernah ikut gitu kan. Ya sekali-sekali ikut lah, pulang dari naik motor ya nanti ke salon gitu ya. Tapi paling nggak dengan begitu tuh, tapi kan kadang-kadang istri tuh nggak mau diajak apapun hobi suaminya gitu ya. Nah akhirnya suami ya udah jadi nggak, males lah ngajak, diajak berantem, akhirnya nggak pernah ngajak lagi. Oke. Bahkan mungkin dia berkata, saya nggak akan ngajak lagi lah, pokoknya sama-sama pergi-pergi. Ini artinya udah sendiri-sendiri nih. Iya, Ini udah hampir putus nih. Jadi tadi benar, ikutlah, sesekali ikutlah gitu. Iya. Nanti juga dibalik, sesekali ikutlah hobinya dia. Oh. Tapi ada satu yang bisa dikerjakan bersama-sama. Oh, oke. Terus apa lagi Bu? Kayaknya ibu punya resepnya banyak banget ini, harus keluarin ya. Ya, yang paling penting sih sebetulnya ya supaya ikatannya kuat, Iya. ikatan roh ya. Oh, Jadi kita sama-sama dalam Tuhan, itu komitmen pernikahan ya di hadapan Tuhan itu yang akan menguatkan, memperkuatkan. Ingat janji nikah. Itu sih mungkin. Kalau wanita yang dibahas sisi rohani, iya. Apalagi isinya pendua syafaat, waduh, ikatan roh kan gitu kan. Tadi soal hobi pergi kemana-mana, itu ikatan jiwa. Oke. Satu lagi dong versi bapak, ya kan? Ikatan daging, seks. Nah,
Tadi udah jatahnya udah dipenuhi. Kan perlu tambah lagi jatahnya. Ada lagi ya Pak? Enggak, maksudnya gini. Hubungan seks itu disebut apa sih? Saya kurang paham. Hubungan intim. Hubungan intim. Oh iya. Kalau kita bicara hubungan intim, apa sih yang dimaksud? Seks. Oh, Iya oke. kan? Wah, mereka melakukan hubungan intim. Itu orang belum menikah, udah hubungan intim. Apa itu hubungan intim? Seks. Jadi seks itu membuat hubungan intim. Oh, Nah, oke. intim itu adalah relasi yang kuat. Namanya relasi kuat itu intim. Ah. Gimana supaya intim? Ya seks. Tentu tidak satu-satunya tadi ya. Ada ikatan jiwa, Ya. ada ikatan roh. Tapi ikatan roh nih, suami itu doa terus kan untuk menikah. Menikah nih, malam pertama. Aduh. Malam ini kita ngapain sayang? Kita doa penyembahan. Malam kedua kita ngapain? Kita pendalaman Alkitab. Kapan intimnya itu? Iya. Jadi maksud saya hidup ini seimbang atau istilahnya bukan seimbang sih, holistik. Kalau seimbang itu antara ini sama ini seolah kayak dipertentangkan, enggak? Iya. Holistik itu berarti keseluruhan. Jadi ada hubungan jiwa, ada hubungan roh, juga ada hubungan daging. Gitu. Plus nanti kalau yang tadi seks ya, Iya. kenapa orang lebih sama istrinya dikasih ini, Iya. tapi sama selingkuhannya lebih menggairahkan. Ah. Nah, bedanya apa gairahnya itu? Oh. Jadi kalau sudah nikah, gairahnya tuh turun. Iya. Kenapa? Karena posisinya gitu terus, bosan. Oh, oke. Joanna kalau makannya sayur asam tiap hari, Ya, bosan. bosan Iya, kan? betul. Nah, dia lihat istrinya begitu terus, pakai daster terus, posisinya gitu terus, ya bosan. Ah. Sedangkan yang di sana lebih menantang, lebih bergairah. Bajunya lebih seksi. Bajunya lebih wangi. Jadi- Ya. Selain jatahnya dikasih, kasih yang bergairah. Oh, Gitu loh. bergairah teman-teman. Sip. Itu rahasia awet muda. Pantesan bapak muda mukanya. Dia dibikin muda oleh make up. Saya muda beneran. Ternyata begitu ya Bu ya. Nah, Jadi pengen nikah loh. Iya, jadi kepengen nikah saya Pak. Makanya saya mau belajar pernikahan supaya kita sama-sama membangun pernikahan itu yang utuh gitu. Jadi jangan sampai terputus pernikahan kita gitu Pak ya. Seperti Bapak dan Ibu ini yang sudah memberikan teladan buat kita. Karena pernikahan mereka bukan pernikahan yang 1-2 tahun, tapi pernikahan udah berapa tahun Pak? 32. 32 tahun teman-teman. Bagaimana tuh bisa sampai hari ini layangannya tidak pernah putus teman-teman, tapi tetap kuat, tetap berdiri melayang-layang di atas ya Pak. Dan menjadi berkat ya Pak ya tentunya. Nah Pak, tadi kan ngobrol-ngobrol Bapak dulu kan waktu masih susah gitu. Nah Bapak kan menunggu layangan itu putus kan? Iya, senangnya di situ. Itu kan sudah buat Bapak gitu. Iya. Buat yang sudah putus kan gitu, aduh itu kan menderita gitu kan Pak. Buat yang punya layangan ya. Oh, yang punya layangan. Waduh, gimana? Tapi jaga-jaga layangannya juga seneng loh. Oh gitu? Lepas dari yang mengikat. Bebas cari tempat pendaratan baru. Ya, apalagi yang nungguin putus gitu. Oh gitu ya. Tempat itu gimana tuh? Kalau terlanjur putus. Kalau gitu. sudah terlanjur Oke. putus. Ya, kalau memang sudah terlanjur, ya, jangan musuhan. Jangan musuhan teman-teman ya. Walaupun memang awalnya mungkin ada kepahitan, kemarahan, sakit hati, kecewa, ya. Cobalah untuk mengerti kenapa dia berbuat seperti itu, ya. Dengan begitu mungkin kita bisa lebih marahnya lebih reda, ya, cooling down. Lalu cobalah memulai hidup yang baru. Si mantan tuh dengan mantan bersahabat, terutama kalau punya anak. Ya, kenapa? Karena anak itu tetap perlu figur ayah dan ibunya. Iya, dan nggak bisa diganti. Nggak Pak. bisa digantikan oleh siapapun. Iya. Apalagi kalau dalam momen khusus, anak ulang tahun, ya, anak wisuda, apalagi nanti kalau anak menikah, Iya. dia tetap butuh kehadiran ayah dan ibunya. Iya. Jadi bersahabatlah dengan mantan. Oh, kalau menurut Bapak gimana? Iya, karena tidak ada mantan ayah, nggak ada mantan ibu. Orang cerai, mantan istri, mantan suami. Iya. Tapi anak kan nggak ada mantan anak. Jadi anak tetap butuh bapaknya, anak butuh ibunya. Iya. Jadi setelah bercerai, anak ikut siapa saja harus punya akses untuk ketemu si ayahnya atau ibunya. Karena begitu bercerai itu kan, ya kalau misalnya layangan udah putus gitu ya. Iya. Makanya tadi bicara benang relasi, jangan sampai putus. Tapi ini kalau misalnya dia selingkuh, dipahami kenapa, mengampuni, pasti nggak jadi putus. Iya. Ini kan masalahnya udah terlanjur putus nih. Iya. Dalam arti udah bercerai gitu Iya, kan. iya. Proses
rekonsiliasinya gagal, mengampuninya nggak jadi, sampai akhirnya betul-betul putus, berarti dicerai gitu kan. Nah tadi kenapa harus seperti istri saya ajarkan harus damai dengan si mantan, karena demi si anak-anak. Yang kedua demi diri sendiri. Kalau kita hidup ya dengan luka-luka perceraian, luka-luka dikhianati, ya layangan putus itu kan kalau putusnya karena memang aduh kesalahan saya nggak bangun relasi, tapi kalau udah baik-baik nih benangnya kuat gitu ya, tapi kebetulan memang datang layangan lain yang kuat gitu ya, direbut gitu kan, dan dia juga mau lagi, itu kan dikhianati. Pasti namanya putus itu menimbulkan luka. Nah selain demi anak ya, relasi dengan si mantan ini demi diri sendiri sih. Kita mau hidup dengan luka-luka terus kan gitu kan. Karena kalau luka ini dibawa, luka hati yang namanya kecewa, kepahitan, karena dia memang dikhianati, diselingkuhi, disingkirkan, ditolak. Dengan pasangan selingkuh itu bisa merasa aku nggak cantik lagi, aku nggak menarik lagi. Wah banyak problem psikologis yang ada. Nah, segera mencari kesembuhan psikologis, kesembuhan hati untuk diri sendiri. Berdamai juga dengan diri sendiri. Mungkin memang itu putus karena kesalahan kita. Misalnya, aduh suami saya lawan, saya berontak, saya omelin, saya nggak layani, nggak kasih jatah gitu. Tapi juga harus berhenti, stop, udah jangan terus menyalahkan diri sendiri. Mengakui kesalahan boleh. Tuhan memang ini saya salah, ampuni saya. Udah, Tuhan udah ampuni. Kalau Tuhan sudah ampuni, lupakan. Kita mulai hidup baru dengan ya hidup yang lebih baik. Artinya berarti kita hidup damai dengan diri sendiri. Nah, tapi untuk damai dengan diri sendiri itu juga perlu mengampuni si mantan. Ya sudahlah gitu ya. Nah, karena kalau sudah bisa mengampuni, misalnya si mantan juga udah menikah lagi gitu, ya mungkin juga udah punya anak lagi, yang nggak bisa balik lagi kan. Tapi demi si anak tadi hubungannya harus baik. Dan demi diri sendiri juga buang toksin gitu. Bisa kanker, bisa segala macam penyakit masuk karena dendam, sakit hati. Karena sakit hati ya, jadi bisa lebih menderita buat kita sendiri sebetulnya ya Pak ya. Oke. Nah, kalau sebenarnya ada satu lagi sih. Apa tuh Pak? Kan tadi pertanyaannya gimana kalau akan terlanjur putus nih? Iya. Kan saya nonton nih, wih putus nih gitu, wah saya minta kejar gitu kan? Iya. Harusnya kalau putus kejar dong. Betul kan? Ya, jangan dibiarkan diambil orang. Ya kan kita juga punya hak untuk mengejar kan. Ini udah putus nih. Nah, ini menarik nih Pak kayaknya. Udah jadi layangan bebas kan. Kalau itu kan udah siapa aja bisa mengejar mendapatkannya. Saya sarankan ya Anda sendiri kejar deh. Ya gimana ngejarnya ya, pendekatan, minta maaf kalau emang punya salah, berjanji untuk baik lagi sebelum layangan itu nyantol sama yang lain. Kalau baru tergoda, baru selingkuh, belum nikah loh ya, belum punya anak loh ya, gitu masih bisa direbut. Jadi kalau menurut saya sih jangan putus. Hore, gue juga seneng putus. Ini kan susah ya. Selama ini juga menderita, beda sama dia gitu. Enggak, jadi kalau emang betul putusnya itu menyakitkan dalam hati, saya cinta dia tapi saya dikhianati. Cobalah untuk melupakan luka, kejar duluan. Dalam arti ya kejar tuh supaya nggak jadi putus. Apa namanya? Bukan terlanjur putus ya. Dimiliki kembali. Talinya disambung lagi, diikat lagi, bisa main lagi. Dalam arti membangun relasi kembali. Tapi kejar sebelum dia ada di pemberkatan pernikahan dengan orang lain. Karena kalau dia sudah putus lalu dimiliki orang lain, kayak layangan, balik ke layangan kan gitu kan. Ilustrasinya layangan, kehidupan ini diilustrasikan dengan layangan. Orang bermain lalu putus, lalu udah dikejar sama orang, wah bahkan mungkin naik pohon, dia ambil gitu. Kita sebagai mantan pemilik layangan nggak boleh loh, itu punya saya, nggak bisa. Itu nggak ada undang-undangnya, tapi dalam permainan layangan. Tapi itu menjadi seperti ilustrasi kehidupan. Kalau layangan itu nanti sudah menikah dengan orang lain, gimana kita mau bilang, itu punya saya, kita menikah, udah diberkati. Susah urusannya. Makanya sebelum dimiliki orang lain, kita harus berjuang, kejar. Ya gitu. Nah tapi Pak, masalahnya kalau seandainya itu kan kita kejar nih Pak, tapi ternyata dari pihak pasangan itu karena yang pihak ketiganya lebih kencang ngejarnya Pak. Nah itu gimana Pak? Biasanya yang terjadi kalau putus itu yang satu nggak mau ngejar. Ya kan? Malah minta cerai. Wah dia selingkuh, dia ini. Jadi sampai akhirnya jadi putus.
Karena dia kan putus ya. Penyebabnya apa? Selingkuh karena begitu kan. Karena selingkuh maka jadi putus. Kan jadi begitu. Makanya nih sebelum putus nih dia lagi selingkuh ya. Kalau atas sudah putus bahkan bisa dikejar. Kalau kita mungkin ilustrasinya putus itu cerai, berarti udah cerai. Karena belum putus ini, tapi baru pengkhianatan gitu ya. Istilahnya tuh atau mulai mau kayak direbut orang lain gitu ya. Baru ketahuan gitu Tarik, pokoknya dikejar. Nah, kebanyakan orang tidak dikhianati kok ngejar. Bahkan mungkin kebanyakan yang dikhianati yang minta cerai. Sering begitu, malah yang selingkuh kadang begini, saya nggak akan ceraiin kamu gitu. Di madu aja. Dia ada yang ngomong gitu ya. Ada yang ngajak poligami gitu. Atau gini, saya cuma selingkuh, tapi saya akan tetap nikahin kamu. Jadi ada orang yang ini memang karena agama, karena keyakinan, karena budaya ya. Nanti begini, saya tetap setia dengan istri saya Pak Jarod. Saya cuma selingkuh tok aja. Nah, kadang malah istrinya itu nggak mau digituin, pilih saya atau dia, gitu. Nah, jangan orang selingkuh ditantang, pilih saya atau dia. Jawabnya apa? Dia. Repot jadi urusannya gitu loh. Jadi jangan tantang dia, pilih saya atau dia. Tapi begini, ya, misalnya maafkan saya nggak layani kamu. Atau misalnya kamu nggak boleh begitu, ayo kita bangun kembali. Nah, nanti rebut. Jangan tantang, pilih saya atau dia. Dia bilang pilih dia, selesai urusan. Kan kita yang nanya. Atau kalau nggak misalnya berantem itu terjadi konflik. Kan ada tokoh Kristen yang saya nggak sebut namanya, akhirnya bercerai gitu kan. Ya kan emang istrinya menantang, ceraiin aku gitu. Ayo kita bercerai gitu. Nah, tapi kadang-kadang begini ya, kadang-kadang bapak-bapak harus tahu nih, waktu istri berkata, kalau gitu kita bercerai gitu. Maksudnya supaya suaminya berubah. Tapi suaminya menganggap, nantang, ayo cerai beneran. Maka juga ibu-ibu jangan berkata, ayo kalau gitu kita cerai aja. Kalau maksudnya itu, ya kamu harus berubah dong. Kalau kamu nggak berubah, ya kita cerai. Tapi harusnya ngomongnya nggak usah pakai kita cerai. Apalagi nantang, kalau gitu kita bercerai. Kalau gitu, aku pulang. Saya pulang aja. Nah, padahal makanya aku mau kalau kamu begini, aku pulang ke orang tuaku. Janganlah Ma, jangan pulang. Harusnya harapan si istri dengan nantang begitu tuh, respon suaminya begitu. Tapi kan responnya nggak begitu. Kalau begitu aku mau pulang ke rumah. Ya udah pulang aja. Lalu. Tapi kayaknya yang saya tahu Pak ya, pria itu nggak suka ditantangin gitu kayaknya. Ya kalau ditantangin diain. Jadi misalnya. Nah, tuh loh, dengar teman-teman. Jadi misalnya kalau gitu kita putus. Ayo. Karena itu memang bawaan dari lahir kayaknya. Makanya jangan nantang gitu kan. Yang terjadi dengan banyak kasus misalnya kita kaget-kaget loh. Kan dia tokoh ya, kok dia bercerai. Jadi dia ditantang, kan diayoin. Kalau gitu kita cerai. Padahal istri itu bukan nantang sebenarnya. Kalau dia berkata kalau gitu ceraiin aku, atau kalau dia saya bilang kalau kamu begini nih, aku pulang ke rumah orang tua. Apa sih maksudnya dia berkata aku pulang ke rumah aku? Supaya suaminya tidak begitu. Jangan lama kamu jangan pulang, nanti jadi ribut. Ya sudah, ayo kita selesaikan. Istri berkata kalau begitu saya pulang aja. Istri berkata kalau begitu kita bercerai. Tujuannya supaya suami berkata maaf, ayo kita. Tapi suami tidak begitu responnya. Makanya saya bilang jangan begitu. Ngerti ya? Jangan berkata begitu. Jangan nantangin ya. Karena kalau ditantangin, suami beresponnya justru panas, di luar dugaan yang diharapkan si istri. Ayo kita bercerai. Ayo. Kok bilang ayo? Ya kan istrinya bingung sendiri. Iya. Pak, saya mau dicerai sama suami. Kenapa? Ya itulah. Dia bercerita yang lain-lain. Alasannya lah segala macam. Begitu saya ketemu suaminya, Pak, kenapa Bapak cerai istri? Dia minta, dia nantangin. Teman-teman. Nah, makanya jangan nantangin. Iya, pria itu pantang ditantangin ya, teman-teman. Jadi jangan nantangin pasangan kita untuk putus. Untuk putus apalagi. Aduh. Jangan putus beneran. Iya, putus beneran ya. Di luar udah nunggu lagi ya. Gimana itu menurut Ibu? Benar, suami nggak boleh ditantang. Aduh, suami nggak boleh ditantang, tapi memang kodratnya suami itu harus dihormati ya Bu ya. Dihormati, kalau mau menaklukkan suami ya tadi ya, satu dengan lembut, dua dengan seks. Jatah. Ternyata cuma dua, dengan lemah lembut dan dengan seks teman-teman. Satu lagi sebenarnya dengan makan, kasih makan. Ya. Oh, kasih makan. Oh iya, dengar-dengar itu pria kalau lapar dia bawaannya emosi katanya gitu. Betul nggak sih Pak? Wong ada dikatakan bahwa kalau rakyat itu lapar maka liarlah mereka gitu. Bahkan kalau orang-orang itu lapar setan itu datang. Jadi orang-orang itu kalau penduduk itu rakyat itu kenyang gitu, nggak ada demo-demo macam-macam kan. Jadi sama juga suami itu kalau lapar atau manusia kalau lapar setannya keluar. Ternyata. Makanya kalau laki-laki ya harus dikasih makan yang cukup. Jadi makan
seks atau daging ya, terus tadi dengan kelemah lembut, karena laki-laki kan pemimpin kepala, jadi dia butuh istri itu hormat sama dia butuh dihormati. Meskipun mungkin suami salah ya gitu Pak. Ya pokoknya sikap lah ya itu kan dia. Nah itu jadi mungkin perkataan wanita itu harus lebih lemah lembut gitu ya. Mungkin pasangan salah tapi kita sebagai istri harus lebih lemah lembut gitu lebih tepatnya Pak ya. Yes. Gitu ya Bu ya. Wah dicatat tuh teman-teman. Jadi harus dikasih makan, dikasih seks yang cukup, dan sama kata-kata yang lemah lembut. Gitu ya Pak. Oke, mantap. Oke teman-teman, sampai di sini bincang-bincang kita. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung direct ke langsung Pak Jarod, IG-nya bisa WhatsApp, bisa juga ke Ibu. Ada pertanyaan-pertanyaan, mereka itu welcome banget untuk pertanyaan-pertanyaan berkisar tentang pernikahan. Nah, sampai ketemu teman-teman. Dah.